Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Ananda? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah Ananda, untuk menghemat waktu, segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan meeting yang kita cintai ini yang difasilitasi oleh SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah. Kemudian selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang serba canggih dan modern seperti saat sekarang ini. Baik Ananda semuanya, Agar kita mendapatkan keberkahan dalam PBM ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum PBM ini kepada Ketua Kelas Bintang. Silakan pimpin doa Ananda untuk kita memulai pelajaran hari ini. Terima kasih Bintang telah bersedia untuk pimpin doa kita untuk mengawali PBM hari ini. nah sebelum kita mulai, silakan ambil absen ke Google Classroom. Ya, oke Ananda semuanya, sudah ambil absennya di Google Classroom? Sudah. Oke, terima kasih. Ananda semuanya, tadi Bapak ada mengirim sebuah video pendek yang durasinya itu sekitar 30 detik. Itu udah ditonton Ananda semuanya? Udah. Oke. Di dalam video itu apa kontennya? Menurut Eca di video itu memperlihatkan mahasiswa yang sedang berdemo, yang sedang melakukan demo untuk memperjuangkan hak kita dan untuk memberikan pendapatnya supaya para pemerintah itu mendengarkan pendapat rakyat, supaya para pemerintah mempertimbangkan bagaimana menurut rakyat undang-undang Cipta Kerja itu. Jihad demonstrasi itu salah satu ajang untuk menyampaikan pendapat itu dengan baik sebenarnya. Sebenarnya boleh-boleh aja untuk melakukan demonstrasi, itu boleh-boleh aja. Menjelang awal reformasi ada sebuah demonstrasi yang sangat besar yang hampir sama besarnya dengan demonstrasi Omnibus Law ini, yaitu di zaman akhir Orde Baru. Nah, sekarang Ananda silakan Ananda lihat di grup WhatsApp, Bapak sudah kirimkan LKPD. LKPD itu merupakan lembar kerja peserta didik, dan Bapak juga mengirimkan link video YouTube ke grup WhatsApp. Link itu berisikan tentang informasi sejarah krisis multidimensional di masa akhir Orde Baru. Silakan dikerjakan sekarang, ada waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakannya. 40 menit untuk mengerjakannya. Nanti diminta kepada Ananda satu persatu untuk mempresentasikannya di sini. Ya, 40 menit waktunya. Nah, kita menggunakan model discovery learning. Ananda menemukan sebuah temuan di sana tentang krisis multidimensi. Silakan kerjakan dari sekarang. Baik Ananda, sudah 40 menit waktu Ananda mengerjakan LKPD tentang krisis multidimensional yang terjadi pada masa akhir keruntuhan Orde Baru. Nah, siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Oke. Baiklah, di sini Jihan akan menjawab pertanyaan dari Pak D. Mungkin Jihan akan menjelaskan secara umumnya saja dan nanti mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan. Nah, krisis yang terjadi pada perubahan antara Orde Baru dengan masa reformasi adalah ada 5 krisis. Yang pertama ada krisis ekonomi, selanjutnya ada itu krisis politik, terus ada krisis sosial, selanjutnya ada krisis hukum, dan yang terakhir adalah krisis kepercayaan, Pak D. Nah, seperti yang kita dengar bersama-sama ya, Jihan telah menemukan informasi dari krisis multidimensional yang terjadi pada zaman Orde Baru. Terdapat 5 krisis. Jihan menyebutkan yang pertama tadi ada terjadi krisis moneter,
kemudian ada krisis ekonomi, krisis politik, kemudian krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Kira-kira dari kelima itu siapa bisa menjelaskan masing-masing dari krisis tersebut? Saira, Pak De. Ya, silakan Sahira. Setelah saya cari, saya dapat tentang krisis ekonomi itu ada 6 Pak De. Pertama, kurs rupiah menjadi 17.000 dolar. Terus utang negara menjadi 138 miliar US dollar. Terus pro kontra IMF. Terus penandatanganan perjanjian IMF dan menaiknya harga BBM dan listrik. Terus yang terakhir harga bahan pokok meningkat. Silakan. Dari krisis, saya akan menyampaikan beberapa argumen tentang krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan di sini yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk membangun kehidupan politik yang baik, Pak De. Jadi pemerintah ini tidak berpihak kepada rakyat. Jadi nampak simpang siurnya di dalam kepemerintahan, Pak De. Kalau masuk, Pak De ya? Ini udah Pak Star nih. Baru ke masa reformasi, kita juga bisa melihat bahwa di sana pemerintahan banyak yang melakukan simpang siur. Jadi kenapa masyarakat melakukan demonstrasi? Karena pemerintah tidak sesuai lagi tujuannya dengan rakyat, Pak. Pemerintah punya tujuan sendiri yang tidak sesuai dengan rakyat, maka dari itu rakyat melakukan demonstrasi. Untuk itu kita sebagai penerus bangsa, kita yang akan mengambil handle di pemerintahan beberapa tahun ke depan, kita harus belajar dari kejadian yang sudah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, yang lebih amanah, dan yang lebih bisa dipercaya. Oleh karena itu, negara Indonesia ini berada di tangan kita. Kita yang menentukan, kita yang membuat Indonesia itu maju, itu tergantung kepada rakyatnya. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Tasya. Nah, untuk penutup kita hari ini, Ananda sudah tahu bahwasanya pelajaran kita hari ini membahas tentang masa akhir keruntuhan Orde Baru. Itu kenapa bisa terjadi? Itu karena disebabkan oleh rezim yang sangat diktator. Kemudian pemerintahan banyak yang korup. Kemudian aparatur hakim itu mengikuti keinginan yang berkuasa pada waktu itu. Jadi tidak ada keadilan pada waktu itu. Kemudian terjadi krisis moneter dan pemerintah tidak bisa menangani hal itu. Nah, Ananda semuanya, Bapak sudah kirim ke grup WhatsApp untuk penutup kita hari ini. Bapak ambil dari sebuah hadis, yaitu untuk kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tolong ditanamkan prinsip ini adalah kebaikan untuk kita hidup di atas muka bumi ini untuk membangun peradaban yang baik di Indonesia. Apa itu Pak? Nih, seutama-utamanya jihad adalah perkataan yang benar terhadap penguasa yang hari ini. Oke Ananda, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, kita akan membahas tentang Indonesia pada masa reformasi di zaman B.J. Habibie. Bagaimana B.J. Habibie bisa jadi presiden, itu minggu depan kita bahas. Oke Ananda, kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk belajar minggu depan. Oke. Kasih banyak Pak De. Oke.